Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat menikmati satu hari baru lagi buat kita. Senin tanggal 29 November tahun 2021. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita di hari yang luar biasa ini. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari ini, yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab 25 hari bersama kitab 2 Raja-Raja. Saya sangat yakin pembacaan Alkitab ini akan membuat kita semakin mengenal Allah dengan benar, bertumbuh dan berakar kuat di dalam Dia, serta kita mengalami perubahan karakter dan kita semakin serupa dengan gambaran Kristus. Amin. Baiklah, hari ini kita telah berada di hari yang ke-13, maka kita akan membaca kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-13 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Judul perenungan kita hari ini, Tuhan sumber sukses kita. Dan sebagai pengantar renungan kita, saya akan coba bacakan ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Berkatalah ia kepada Raja Israel, "Tariklah busurmu." Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, "Bukalah jendela yang di sebelah timur." Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, "Panahlah." Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, "Itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap." Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika ada sebuah pertanyaan untuk kita, apakah yang menjadi penentu kesuksesan Anda? Tuhan atau diri sendiri? Ataukah memang sekedar keberuntungan? Menurut anggapan orang, langkah pertama itu menentukan kesuksesan, dan langkah selanjutnya tinggal mengikuti langkah pertama. Biasanya teori itu benar adanya. Bacaan hari ini menceritakan langkah pertama Yoas dalam menghadapi bangsa Aram sudah tepat. Ia mengimani bahwa seorang nabi adalah orang yang dipilih Allah untuk menyampaikan maksud Allah kepada umatnya. Karena itu, menjelang akhir hayat Nabi Elisa, Yoas menjumpai Elisa. Saat Yoas mengunjungi Nabi Elisa, ia mengetahui apa yang diperlukan oleh Yoas. Nabi Elisa memberkati Yoas. Ia menyuruh Yoas menarik busur, membuka jendela di sebelah timur, dan menyuruhnya memanah. Anak panah yang dilepaskan Yoas itu menandakan kemenangan dari Tuhan yang akan diberikan kepada Yoas terhadap bangsa Aram. Langkah selanjutnya, Elisa meminta Yoas untuk memukulkan anak-anak panah itu ke tanah. Yoas pun melakukannya sampai 3 kali. Namun hati sang nabi gusar karena Yoas hanya memukulnya 3 kali saja, dan seharusnya lebih dari itu. Tindakannya itu mengakibatkan kesuksesan Yoas menjadi terbatas. Ia tidak akan memukul Aram hingga habis lenyap. Kesuksesannya tidak tuntas. Yoas berpikir dia sudah mendapatkan panah kemenangan dari Tuhan, sehingga ia merasa tidak perlu terlalu berusaha lagi. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ternyata setiap langkah sejak pertama sampai langkah terakhir harus dijalani dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga. Jadi apa penentu kesuksesan kita? Tentu pertama-tama Tuhan yang memberkati dan memberikan kita kesuksesan. Namun langkah selanjutnya harus kita lakukan secara konsisten dan sekuat tenaga hingga tuntas. Ketahuilah bahwa ada bagian yang dikerjakan oleh Tuhan, namun ada bagian yang harus kita usahakan. Kita harus mengerjakan bagian kita dengan iman. Jangan lengah, karena jaminan berkat Tuhan untuk kita, asal saja kita juga mau melakukan bagian kita. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Tetaplah berjuang, tetaplah berdoa, karena dengan berjuang dan dengan berdoa Anda akan sukses bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat dan berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Doaku bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dalam nama Tuhan Yesus disembuhkanlah engkau. Bagi sidang jemaat Tuhan yang memiliki pergumulan, percayalah tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidupmu tanpa sepengetahuan Tuhan. Namun tetaplah bergantung, karena Tuhan adalah solusi terbaik dalam hidupmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.